Tadi aku udah ngajuin beberapa bukti seperti yang sebenarnya pembuktian ini lebih ke permintaan dari pihak Gunawan karena ada ada salah satu alasan kita menggugat cerai karena adanya dugaan perselingkuhan itu. Dan hari ini aku nambahin bukti baru yang mungkin kemarin nggak ada di media sosial. Mungkin yang media kemarin kan hanya yang jalan tapi ada bukti lain. Buktinya apa aja? Buktiannya apa? Ya apa aja sih? Kalau bukti tadi sudah sampaikan, kita nggak ungkap di sini, tapi yang jelas ada buku nikah, ada akta perkawinan, kemudian juga ada foto-foto dan ada klarifikasi yang memang nggak pernah tersebar di media, tapi kita sampaikan di pengadilan agama ini. Nah nanti untuk jelasnya itu seperti apa, silakan nanti lihat di putusan seperti itu. Kalau sekarang kita nggak bisa ungkap ke media. Itu terkait buku nikah itu dari pihak ketiga yang itu bukan sih? Kenapa? Klarifikasi dari pihak ketiga itu. Kalau bukti jadi masih di gimana? Masih yang saya dapat dari info orang-orang yang melihat. Ya itu. Jadi memang kan sempat ada yang viral ya di media sosial, cuman ada juga yang lain-lainnya tapi nggak pernah diungkap di media sosial. Jadi kita ungkap di sini tadi barusan seperti itu. Dari pihak Gunawan kan pernah mengatakan bahwa jika tidak terbukti akan membuat laporan seperti apa nih? Ya kalau itu ya kita kan dari kemarin nunggu ya silakan aja gitu. Kalau memang itu silakan. Toh kita juga, aku juga ada bukti gitu. Maksudnya ada dari orang-orang yang lihat gitu. Bingung juga ya gimana coba dan silakan dijawab. Jadi gini sebenarnya, kalau dari laporan kemarin mereka kan bilang akan melaporkan pihak Oki kalau tidak bisa membuktikan. Maka dari itu semua bukti-bukti hari ini kita buktikan semua di pengadilan agama, dan juga nanti minggu depan itu agenda hari Rabu tanggal 27 itu saksi, itu juga saksi akan membuktikan semua dalil-dalil kita. Jadi nanti nggak ada alasan lagi bagi mereka mau laporkan polisi, silakan, tapi kita akan buktikan semuanya di pengadilan agama ini. Saksinya kalau boleh tahu siapa? Saksi Saksi kakak ipar aku dan Kisha. Apakah ada saksi yang melihat di tempat kejadian langsung saat di dugaan Oki sedang berdua, Oki Gunawan sedang berdua? Kalau itu nggak perlu lah. Karena memang dari awal aku bercerai ini memang bukan ingin buka-bukaan seperti ini, bukan untuk buka-buka aib seperti ini gitu. Dari awal kita memang mau bercerai baik-baik. Dan fokus utama aku adalah bercerai ini kan bukan untuk membuktikan seperti ini gitu, bukan untuk membuktikan adanya dugaan perselingkuhan ini, nggak ada gitu loh. Memang mau pisah ya udah pisah baik-baik. Cuman karena ada pihak-pihak yang menginginkan aku memberikan bukti, makanya hari ini ada kita kasih bukti. Kalau kita tadi dibilang kakak ipar, berarti kakaknya Gunawan. Kakak aku, kakak ipar aku. Terus apa namanya? Hari ini Gadesnya nggak hadir atau gimana? Hari ini enggak. Ada alasan mungkin nggak hadir? Tahu nggak mungkin? Saya nggak tahu deh. Kalau Tanya sama lawyer misalnya nggak tahu. kalau itu Mbak Oki dari pihak yang sana yang lagi jalan sama Gunawan itu, perempuan itu bakal didatengin juga untuk mengelak dia. Nggak tahu, silakan aja tanya langsung yang bersangkutan. Oh, kalau orang-orang yang melihat untuk bukti selingkuh itu kan termasuk tadi kakak ipar Kesha itu emang mempergoki langsung. Saksi itu adalah bukan saksi perselingkuhannya, tapi saksi percakapan gitu. Jadi aku nggak mau melibatkan orang-orang. Aku sangat berterima kasih untuk orang-orang yang memberi info ke aku. Jadi aku juga nggak mau harus bebanin mereka lagi untuk jadi saksi di persidangan aku. Karena di sini yang aku tekankan sekali lagi, perceraian ini bukan untuk membuktikan dugaan perselingkuhan sebenarnya, dari awal tidak ada. Karena kemarin ada statement yang katanya saya harus membuktikan, makanya lah saya buktikan di persidangan ini. Tapi kan dari awal katanya mau bercerai dengan baik-baik, tapi sampai akhirnya kan di media sosial isunya saling menyindir. Mungkin dari awal itu tuh kenapa sih mungkin sampai Silakan akhirnya? ditanyakan langsung kenapa. Dari awal mungkin teman-teman media tahu saya selalu diam. Kenapa saya diam? Ya karena saya punya anak-anak yang sudah besar, mentalnya harus saya jaga. Itulah kenapa dari awal saya diam. Tapi kan ada pihak sebelah sana yang mungkin yang bikin kita malah jadi panas gitu loh. Gitu. Makanya aku sangat menyayangkan sih sebenarnya. Aku sangat menyayangkan loh dari awal pas mau baik-baik, kenapa kok
malah panas gitu. Sebenarnya aku juga nggak pengen seperti ini kok. Apa yang saking menyayangkannya, mungkin statement yang membuat Kak Oki harus ini harus Banyak sih, tapi yang paling membebankan itu sampai Bilang mau dilaporin sih Mau itu. dilaporin. yang Itu yang bikin akhirnya ya udahlah, kayak karena kan itu dari awal baik-baik kok, malah ada statement seperti itu yang malah tidak baik. Sempat kepikiran mau dilaporin Kak Oki? Kenapa? Kepikiran nggak sih pas mau dilaporin Iya, kayak seperti mengganggu itu. psikis? Enggak, aku malah bilang silakan aja, kalau melapor aku silakan, aku sih nggak ada masalah. Ya, cuman kalau aku pribadi bukan ganggu ke aku, tapi ganggu ke Miro. Ya kan, Miro ini sebenarnya sudah udah besar. Kita sudah mau 10 tahun, sudah main media sosial, sudah main dia udah buka Instagram, sudah buka YouTube, buka TikTok. Dan kemarin dia sempat bertanya sama aku, Ma, aku lihat di TikTok, Mama katanya mau dilaporin ya sama Papa. Itu aku yang langsung miss gitu. Enggak kok nak, aku harus gimana, kan ini dia harus baca seperti itu kan mental anak ya. Tapi Itu yang sangat disayangkan itu. Ada sempat- statement, seperti namanya jejak digital kan ada ya gitu kan sampai sekarang. Itu sih aku sempat yang aduh, kenapa sih yang awalnya mau baik-baik kenapa ada statement seperti itu gitu, dan akhirnya dia sama anak itu Tapi kalau aku merasa terancam nggak sih dengan apa intimidasi itu kan kayak semacam intimidasi ya, masuk intimidasi atau enggak? Ngapain terancam, Mbak? Maksudnya Enggak sih. kalau kita kan nggak merasa melakukan ya, dan banyak juga yang ngomong, kan kita ngomong selalu pakai kata dugaan. Jadi itu tidak ada konsekuensi hukum karena semua orang berhak menduga gitu kan. Dan kita buktikan juga kok dugaan kita gitu kan, nanti gimana majelis yang menilai kan begitu. Tapi kalau dia mau ngelaporin kan jadi dagelan ya gitu kan, orang mencari keadilan di pengadilan tapi mau dilaporin gitu, nanti orang nggak berani semuanya gitu loh. Kalau mau mencari keadilan jadi nggak berani, makanya agak aneh gitu. Mbak Oki ngasih pengertian ke anak gimana Mbak Oki? enggak, aku cuma bilang enggak kok nah, itu kan bukan papa yang ngomong. Akhirnya aku harus ngomong kayak gitu karena kan dia baca, dia dengar dari statement orang gitu kan kalau misalnya aku laporin. Enggak, itu kan bukan papa yang ngomong, karena ya aku juga nggak mau nanti anakku jadi tiba-tiba dia baca itu dia jadi benci sama papanya, saya juga nggak mau. Respon anak pas dibilang bukan papa yang bilang gimana Kak Dia Oki? diem sih, Akhirnya membatasi anak dia untuk ngeliatin aku aja, kenapa Miro, kenapa sayang nggak mama? Iya sayang mama. membatasi anak buat main HP nggak sih mungkin jadinya Kak Oki? Kamu bisa takutnya baca-baca lagi yang tidak. Aku udah bilang sih, Mbak, nontonnya yang kamu nonton main game aja ya gitu. Aku sempet kayak gitu, nggak usah lihat yang aneh-aneh, nggak usah baca-baca berita, belum waktunya Miro. Tapi Mbak Oki sendiri sempat protes ke Mas Gunawan atau nantinya bakal membatasi akses untuk ketemu terkait laporan ke seperti ini. Kalau sejauh ini kan sebenarnya sekarang sejujurnya aku cuma nggak bingung. Kemarin dia meledak-ledak dengan responnya, terus tiba-tiba sekarang baik gitu. Agak bingung sih sebenarnya maunya apa kan. Kita juga sempat yang ini orang maunya apa sih gitu. Tapi ya kalau karena dia ada etikat baik untuk baik sama aku, komitmen baik sama aku, ya aku juga nggak mau membatasi sama Miro. Yang pasti aku selalu bilang sesuai kesepakatan awal ya, aku nggak mau, silakan main sama Miro karena gimana pun Miro anaknya, tapi tetap nanti saat sudah putusan bercerai ya Miro hak asalnya di aku. Terima Ya. Terima kasih. kasih.